Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. 2 orang, Berlin tadi sudah izin. Yang satu lagi? Raisa sakit. Oh iya. Kita doakan yang sakit semoga lekas diberi kesembuhan. Nah, sebelum kita memulai, kita nyanyi lagu kebangsaan dulu. Silahkan berdiri. Tahu lagu ini? Tahu. Sok berdiri semuanya. Berdiri. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, materi layanan kita pada siang hari ini mengenai jaga konsistensi. Apa itu jaga konsistensi? Nanti dijelaskan ya. Beberapa aktivitasnya terbagi menjadi 4. Nanti kita bermain games dulu pertama. Terus nanti kita refleksi dari games tersebut. Ibu jelaskan materinya, lalu kalian nanti rencanakan pengaplikasiannya. Tujuannya agar apa? Agar kalian mampu membiasakan karakter positif. Berdasarkan apa? Nilai-nilai dan budaya positif. So, sekarang sudah berdua-berdua, Queen boleh maju sini. Biar ada pasangannya, maju dulu. Nah, selain itu juga nanti kalian diharapkan mampu memahami habit loop. Apa itu habit loop? Bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk dan bagaimana memutus sebuah kebiasaan yang buruk. Sekarang, ini dulu. Apa namanya? Sweet sama teman sebangkunya. Yang kalah sama yang menang. Sok sweet dulu. Sekali aja. Sekali aja. Sekali aja. Lihat poin 3. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. A, ya. Yang menang tadi siapa? Yang menang jadi A. Berdiri A, panggil sambil berdiri. Yang menang semuanya berdiri. A sama B berdiri. Kita mulai dari si A dulu. Si A mengepalkan tangan. Sok yang A mengepalkan tangan sekuat tenaga. Anggap di sini ada barang berharga. Tugas si B membuka kepalan tangan si A. Sok, bisa dimulai dari sekarang. Tugas yang B membuka kepalan tangan. Satu aja. Sok sampai terbuka
Iya sekarang. Hah? Apa? Boleh dua tangan, boleh nggak? Oke, coba yang berhasil. Berhasil. Tuh, pertama kali yang berhasil sebelah sana. Sok duduk lagi dulu. Bagaimana caranya? Janatin, siapa namanya Janatin ya? Gimana caranya supaya berhasil membuka kepalan tangan? Tadi Ibu lihat Janatin yang pertama kali berhasil. Ada strateginya gak? Ada Bu. Gimanain? Ditarik. Kamu sebagai yang terbuka tangannya? Aku ini yang Oh iya. Iya, yang maksudnya yang gini, kamu. Oke, sekarang gantian yang B yang mengepal, yang A yang membuka. Bisa, udah? Boleh, sok. Boleh menyentuh. Udah berhasil? Oke. Masih berusaha tuh Yasmin, masih berusaha. Nah, untuk yang B, gampang nggak tadi membuka kepalan tangan si A? Gampang. Apa aja upaya yang dilakukan tadi saat membuka kepalan tangan si A? Dikoet, putus kumadei, diciduhan, diciwit. Ada yang mengiming-imingi dengan uang nggak? Sok nih kasih uang, nanti asal buka. Nanti cewek ketek tuh. Ayo. Jadi titik kelemahannya. Nah, untuk si A. Kenapa saat B berupaya membuka, A mengepalnya makin kuat? Agar tidak kebuka, ya. Terbentuknya tenaganya karena harus dipaksa untuk membuka. Nah, itu berkaitan dengan ini ya. Ada namanya kesadaran, ada namanya paksaan. Sebelum ke materi nih, Ibu mau menunjukkan dulu video. Videonya tahu Bintang Emon? Tidak? Nih yang ini, komika ini? Tidak? Ada videonya tapi sayang sekali tidak bisa dibuka. Di videonya ini, dia udah pakai koko, udah wudhu, udah siap-siap mau sholat. Tiba-tiba ibunya teriak, Bintang, sholat. Apa reaksi dia? Jadi malas. Kenapa jadi kesel, jadi malas? Ya, itu udah ada kesadaran dalam diri dia, tapi dipaksa. Siapa yang suka seperti itu di rumah? Contohnya, selain sholat, bebersih, mandi. Udah, sok. Coba kali lah gimana, contohin. Jadi yang malas.
Oke. Kalau laki-laki jaga warung. Kamu secara sadar mau menjaga warung atau dipaksa? Siapa yang jaga? Oh, kamu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah ingin dihargai oleh orang lain atau dia punya kemerdekaannya sendiri. Tapi pada dasarnya manusia juga tidak suka untuk diperintah atau dipaksa. Bagaimana sih apa yang kalian rasakan ketika dipaksa? Gak enak, kesel. Oke. Contohnya ini nih. Rata-rata orang kalau misalkan dibilang jangan, malah malah dilakuin. Udah tahu ada pelang di sini, hati-hati jangan lihat kiri. Tetap aja lihat kiri. Merasa penasaran, ya. Kenapa? Mungkin ada jualan seblak. Karena kalau lihat kiri nanti pengen jajan, misalnya contohnya. Terus ini, bagaimana caranya kebiasaan terbentuk? Nih, kebiasaan terbentuk pertamanya ada isyaratnya dulu. Apa itu isyarat? Contohnya gini aja, kita tentukan satu deh. Apa kebiasaan yang mau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sholat tepat waktu. Oke. Kita kasih isyaratnya dulu. Membuat kebiasaan sholat tepat waktu agar kita selalu ingat sholat tepat waktu. Dengan isyaratnya seperti apa contohnya? Stiker. Di mana stikernya? Kamar. Atau poster, bikin poster. Anak yang telat sholat terus disiksa dalam api neraka. Nah, itu kan bisa jadi pengingat kalian. Terus, membuat kebiasaan itu menarik. Ketika sholat dapat apa sih? Selain pahala? Ketenangan. Ada gak yang saat gelisah terus pas sholat ngerasa tenang? Nah, itu. Jadi, salah satu menariknya sholat, untuk diri kita dulu ya. Salah satu menariknya sholat adalah hati kita menjadi tenang. Nah, setelah itu, kasih ganjaran untuk diri kalian sendiri. Kalau saya berhasil tepat waktu, sholatnya mau dikasih apa? Uang. Sama siapa? Orang tua. Terus juga agar sholatnya cepat dilakukan, biar kita mudah sholat. Mendengar adzan langsung wudhu, ya bisa. Nah, sekarang coba ibu punya kasus. Enggak, satu bangku satu. Nah, coba lihat yang ini dulu. Latihan menumbuhkan kebiasaan baik. Budi punya target ingin ikut lomba lari tingkat kabupaten. Untuk meningkatkan stamina dan skill, Budi perlu melakukan latihan rutin setiap hari. Untuk membentuk kebiasaan baru ini, nah, kita sebagai teman ya, bukan Anda sebagai guru. Kita sebagai teman membantu Budi untuk membuat siklus kebiasaan dan menguatkan 4 unsur kebiasaan tersebut. Coba yang pertama, buat petunjuk jadi jelas. Kira-kira petunjuknya apa untuk Budi agar dia bisa selalu ingat bahwa dia harus latihan lari? Membuat jadwal. Terus jadwalnya disimpan di mana? Ya, membuat jadwal ditempel di kamar. Ada lagi selain membuat jadwal?
Untuk memperkuat, ya bisa. Untuk memperkuatnya juga ada alarm. Alarm latihan. Selanjutnya, membuat si latihan larinya itu lebih menarik. Ngajak teman, iya, lebih menarik kalau misalnya ada teman, ngajak teman, betul. Sambil mendengarkan musik. Memiliki penyemangat. Terus ada lagi? Dah, hadiahnya apa kira-kira buat Budi setelah dia bisa berhasil latihan, rutin latihan? Bugar. Selain itu self reward yang bisa Oh iya, skillnya meningkat. Terus apa lagi? Lemak menurun. Kira-kira hadiahnya apa? Kan belum lomba, ini baru latihan. Ya, memperkuat kaki. Terus? Nah, ini yang penting. Rancang proses latihan yang tidak terlalu berat. Contohnya? Timer. Terus apa lagi? Hah? Gimana? Ahmad, ya setiap latihan ada istirahatnya. Betul ya yang kalian sebutkan nih, sesuai sama ini. Contohnya ini adalah Ahmad Mufti. Aku mau lari sehari 10 kilo, kuat Kak? Kuat, mantap. Ya. Katanya mau challenge 100 hari. Tapi ya, tapi sehari 10 kilo. Kalau 10 kilo dari sini kemana kira-kira? Cimaragas. Oke. Hari pertama, kedua, dia berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Berhasil dia 10 kilo. Tapi hari-hari berikutnya semangatnya menurun. Kira-kira karena apa? Capek. Yang membuat capeknya apa? Jaraknya terlalu jauh, targetnya terlalu 10 kilo atau setiap hari. Emang kuat 10 kilo tiap hari. Terus, ya. Nah ini kondisinya. Kalau diibaratkan sebagai baterai ya, makin kesini baterainya semakin berkurang, makin habis. Nah dalam diri kalian itu di sini ada yang namanya reptilian ini, si Dino nyumput di handap. Si Dinonya berhasil bangun ketika dia melihat Ahmad Mufti sudah capek. Kata Dino teh, hahaha, target kamu terlalu tinggi. Saatnya aku muncul. Nah, jadi si Dino mengalahkan semangat dia yang di awal sudah menggebu-gebu. Kalau kondisinya seperti ini, jadi harusnya Ahmad Mufti seperti apa? Latihannya. Iya, tipis-tipis. Targetnya jangan terlalu jauh. Jangan ujung-ujung 10 kilo. Konsistennya 10 kilo per hari. Mulai dari 1 kilo dulu, 1 kilo, 2 kilo. 1 kilo dulu secara konsisten, 100 hari bisa nggak? Terus nanti berapa kilo naik, berapa kilo naik, berapa kilo naik. Nah, jadi jangan langsung sekaligus. Ibarat pepatahnya gitu, Cina. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Baik, sekarang coba buka halaman belakangnya. Latihan menghilangkan kebiasaan buruk. Dodo sudah beberapa hari terlambat datang ke sekolah. Alasannya terlambat bangun pagi. Penyebabnya adalah malam hari sering tidur telat gara-gara main gadget, main HP. Ayo bantu Dodo menghilangkan kebiasaan main gadget di malam hari dengan alur berikut. Ini kebalikannya dari tadi.
Kalau membentuk kebiasaan, pertama harus kita buat kebiasaan itu jelas terlihat. Kalau menghilangkan kebiasaan, yang harus dilakukan adalah membuat tidak terlihat. Apa yang membuat tidak terlihatnya coba? Untuk membantu menghilangkan kebiasaan buruk Dodo main HP sampai larut malam. Ya, gimana caranya agar HP-nya tidak dimainkan? HP butuh gak? Jangan ujung-ujung juga butuh. Nah, kasih waktu. Ya. Tapi ini gimana caranya agar HP-nya tidak dimainkan? Kemana kan HP-nya? Dikasih, ya dikasih dulu ke orang tua. Betul. Contohnya. Terus, membuat jadi tidak menarik. Tuliskan kerugian ketika Dodo main HP terus. Merusak mata. Merusak mata, iya. Membuat tidak fokus. Malas. Apalagi? Tidak menarik buat belajar. Apalagi? Ya. Terus, hukumannya apa? Kalau tadi dikasih reward, kalau ini kasih hukuman. Ketika Dodo jika main HP sampai larut malam terus, kira-kira hukumannya apa buat Koko? Yang masuk akal. Jangan jauh-jauh. Disita. Selama berapa lama? Hah? 1 minggu. Nah, ini gimana caranya biar Dodo sulit memainkan HP? Membuat hobi baru, betul. Terus apa lagi? Bisa dihack juga. Atau buat pola kuncinya yang rumit, susah, yang dia juga bisa lupa lagi. Apalagi selain itu? Emang kalau dikasih HP yang jelek jadi males? Oh gitu. Oke, contohnya itu. Nah, jadi ini ya, membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Hal ini nanti berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang masih ingat apa saja? Pertama, dari bangun pagi terus, olahraga terus, makan terus, belajar. Oh iya, beribadah, tidur cepat, terus bermasyarakat. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, kira-kira aja ya, ini mah biasanya kalian tidur jam berapa, bangun jam berapa? Yang jujur tapi tulisinnya. Ya. Isi. Enggak, satu orang satu. Diisi ya, kalau yang ini diisi. Gak usah. So, mana yang kelebihan? Nah, ya Ibu jelasin dulu. Ini ada kebiasaan tidur kalian. Nah, salah satu dulu ya dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ibu ingin tahu yang 7 hari sebelumnya.
Kalau yang ibu udah lupa lagi persisnya jam berapa, diingat-ingat aja, dikira-kira aja. Tidur jam berapa, bangunnya jam berapa. Nih di 7 hari sebelumnya dulu, udah ada tanggalnya tuh. Kemarin hari Minggu tanggal 12 Oktober. Tidurnya jam berapa, tadi malam tidur jam berapa, bangunnya kemarin hari Minggu bangunnya jam berapa. Pas hari Sabtunya, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Pas hari ini minggu kemarin ya, pas hari Jumat minggu kemarin tidur berapa, bangun jam berapa, terus sampai seterusnya. Sok yang 7 hari sebelumnya dulu dikerjakan, 7 hari sebelumnya dikerjakan dulu. Dikira-kira saja, tidak persis juga tidak apa-apa. Iya. Ibu berarti ibu yang ini berarti malam Senin. Iya. Iya. Jujur dong. Iya, betul. Kasih nama. Jangan lupa kasih nama ya, kasih nama dan kelas. Ya. Bu, kalau jam 9 sampai jam 10 bisa, Bu? Itu bisa tuh. Jam 9, jam 9, jam 10, jam 10. Gak bebas apanya? Itu bebas lah. Jujur. Sesuai kamu, kalau nggak ingat persisnya dikira-kira aja. Sebenarnya Bu ya. Kamu tidur jam 3:30? Ngapain, Arfan? Ini mah malam Senin, yang malam Minggu ini. Enggak, jangan diisi tidak tahu ah. Harus diisi. Kalau Sabtu berarti iya malam Minggu. Kalau tidurnya. Gadang Radit, malam kamu tidur jam 12? Pas malam? Bangun jam segini, jam 7? Setengah 8? Kamu setengah 8 udah di sekolah kemarin. Iya, Ibu. Iya, Teh. Suara teh coret. Nanya, Ibu. Hah? Oh iya, ini mah hari Minggu. Iya, bangun tidur hari Minggu. Yang hari ini mah ini. Iya, sok. Betul. Ibu no salah. Oh, Jumatnya berarti malam Sabtu, Bu. Iya. Ini mah bangun tidur nah, iya bener ini mah bisa. Enggak. Minggu malam Senin. Senin malam Selasa gitu. Malmingnya mah yang ini nih. Bukan. Itu mah Minggu, hari Minggu malam Senin. Apa Queen atau pengen lihat Queen? Iya, yang itu dulu. Ibu ambil kesisanya ke kelas Bobo ke Karapuan. Sama ibu juga. Berarti pas malam. Iya. Udah sok pegang dulu. Ntar. Bangunnya jam berapa kemarin hari Minggu? Wow. Aku mah ini punya apa sih alarm jadi. Oh gitu. Bagus. Gak pernah tidur telat? Enggak. Soalnya nggak dibolehin. Diisi, sok. Kalau sudah jamnya diisi, yang bawahnya diisi. Apa yang menyebabkan tidur telat? Apa dampak dari tidur telat dan begadang? Iya.
Dampak. Kira-kira kalau tidurnya telat dan begadang terus, nanti apa yang akan dirasakan? Tak eta contohin. Cek kamu ya tama kira-kira dampak dari tidur telat dan begadang teh naon? Apa yang menyebabkan tidur telat? Kan aya laguna kumaha sih laguna? Raisa tentang begadang? Aduh. Sugan teh sleep callan sampai tepok. Ini dulu yang ini dulu di sini. Kira-kira aja. Begadang malam minggu begadang. Sok yang bawahnya diisi apa yang menyebabkan kalian tidurnya telat. Yang 7 hari sebelumnya sudah? Sok yang 7 hari sebelumnya sudah, yang rencana 7 hari berikutnya. Enggak, sampai sini. Sok, rencana samingguan kira-kira pergi tidurnya jam berapa, bangun tidurnya jam berapa. Rencana aja. Lo jam 7 lo. Teh Isa ibu, teh Isa ibu. Cina jujur, Bu, cina Iya. jujur. Bangunnya jam berapa? Bohong dulu dong. Ibu, Ini yang apa yang menyebabkan? Nah, dicoret. Kan begadang kamu kan, Cina. Bu? Oh. Apa yang menyebabkan kamu tidurnya telat? Main HP, Besok tulis lah. main game. Tulis. Cek kamu apa dampak dari tidur telat? Aplikasi biru. Apa itu aplikasi biru? Bubur Raden mah nggak salah kita Kuat gak tidur? Boleh. Yang kalian rasakan atau menurut kalian dampaknya apa ketika kurang tidur? Mungkin pusing atau ngantuk ketika di sekolah. Jalan-jalan, kemana kamu jalan-jalan? Jeung saha? Bisa ditangkap si aku Satpol PP. Eta sarang keluarga, Bu. Oh, sarang keluarga. Bisa sendiri. Bukan, kan ada jam malam. Suka ada petugas yang beroperasi. Bisa. Iya, sisi rencana. Tuh, kaset. Rencana. Cepil Gak apa-apa, perkiraan aja rencananya. Ya, rencananya diisi. Gak apa-apa, belum juga diisi aja. So, kalau sudah yang 7 hari sebelum, 7 hari setelahnya rencana kalian berikutnya mau seperti apa? Mau begadang lagi? Harus ada perubahan atau? Cerdas bobo. Mikir ke naon, Arpan?
Rencana bangunnya jam berapa? Kita tidur malam. Bu, Kunaon salah? murid mah 15-nya, Bu. Jam tidur murid mah. Langsung tidur mah isu-isu. Kosong tilu. Kamu bangun jam 3 sore? Waduh. Jadi Kamu- bogang, Heeh. buang hirup. Latihan meninggal. Astagfirullah. Ya, sok rencananya. Planningnya nantinya mau kayak gimana? Oh gitu. Apa? Apa kok amnesia hilang ingatan? Imno. Nah, itu kan jadi lupa lagi. Bukan. Ya, tanya saya. Jadi ibu Dari mana Queen baru tidur jam segitu? main HP bu. Chatan sama siapa? Aduh. Itu yang semua. Sok, rencana kamu. Rencana kamu. Ini rencana kamu nanti pergi tidurnya jam berapa? Hah? Ya nggak apa-apa, rencana aja. Apa? Apa yang harus dilakukan agar tidak cepat kembali orang tua sudah bisa gak, Bu? Diingatkan, merenang. Diingatkan bisa. Kesian, rencana kamu kan ya planning kamu selama seminggu ke depan kira-kira tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa gitu. Apakah masih akan sama seperti 7 hari sebelumnya atau punya rencana lain di 7 hari berikutnya begitu maksudnya. Kamu nggak tidur? Ngapain? Main apa, Ibu? Jam Dapat apa dari HP? Main HP surat sleep call sama siapa? yang iya. Iya. Yang iya. Kenapa juga ya? Is. Sok yang ini sih. Iya, apa diisi deh, Ibu? Terus sih. Udah direncanain buat gadang. Kan libur, Bu. Tugas sekolah dulu. Bener tugas sekolah. Bener, Bu. Main Roblox, Bu. Apa yang Abi, Bu? Kan iya deh, Bu. Main HP. Sakit kepala. Mana ada yang sudah selesai semuanya? Jadi namanya. Oh iya, Bu. Diapin udah. Usian. Kan itu sebelah kirinya 7 hari sebelum. Nah terus 7 hari setelahnya kira-kira rencananya mas namian heula neng Salsa. Iya. 1% kebaikan setiap hari maka nilainya adalah 1,01 dipangkatkan 365 hasilnya 37,78. Sementara 1% keburukan tiap hari maka nilainya ketika dipangkatkan 1 tahun ya nilainya 0,03. Artinya apa? Ada yang coba? Sok 1% kebaikan ini nilainya segini setiap hari. 1% keburukan setiap hari pada 1 tahun ini nilainya segini. Kalau dikurvakan ini
Kalau kebaikan mau ke sini hasilnya, kalau keburukan mau ke sini. Kata Delvin gimana? Sok gimana? Kata Devin, Jangan gitu. Sok kumaha kata Delvin? 10.000 kebaikan hilang dengan satu kesalahan. Ya, bisa. Betul. Seperti itu. Nah, kalau kita ini berencana atau bukan berencana ya, melakukan kebaikan walaupun cuma 1% tapi konsisten selama 1 tahun, maka hasilnya apa? Kebaikan lagi. Lihat angkanya, kurvanya menanjak di atas 0. Tapi kalau kita melakukan satu keburukan secara konsisten walaupun cuma 1% tapi dilakukan terus-menerus sama 1 tahun, maka akan menghasilkan keburukan lagi. Iya, sehingga angkanya di bawah 0, 0,0, merah lah intinya. Nah, jadi harapan Ibu, kalian nih apa yang jelek-jelek kebiasaannya itu bisa dihilangkan, dikurangi dulu. Apa yang mau ditingkatkan juga silahkan dilatih secara bertahap. Kira-kira apa yang mau dilatih, ditingkatkan kebiasaannya? Apa yang mau dilatih kebiasaannya? Jadi kebiasaan baik dalam diri kamu. Tidak main HP berlebihan. Oke, ya kebiasaan malas. Baik. Nah, kita lanjutkan minggu berikutnya ya. Pertemuan kali ini buku cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti pertemuan boleh dikumpulkan lagi. Pertemuan selanjutnya kita masih tentang pembahasan ini, tapi kok topiknya berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.